Iya. Nah, itu kamu cari. Ya. Kamu bisa pakai hipotesis nanti ini bahwa penambahan substitusi sekian persen akan memberikan peningkatan. Nah, gitu loh. Nanti di apa? Di hipotesisnya kamu bisa nih penelitian seperti ini. Oke, paham ya? Jadi ini harus begitu. Ada rangkaian dengan judul, nah itu harus kamu ciptakan. Judulmu tadi kamu penambahan apa? Itu kan ada. Ini sampaikan situ. Ada yang hitung biaya enggak? Perhitungan ada Pak di Mana? rumusan masalah yang Di. keempat. Ya, coba. Perbandingan biaya. Nah, saya mau tanya, Neng Dur nggak nyebut-nyebut tentang biaya enggak? Enggak Pak. Loh, ya gitu. Jadi kalau bisa di latar belakang itu kamu runtut, ya bisa berangkat dari rumusan masalah bisa, dari latar belakang bisa. Kemudian nanti kalau sudah ketemu rumusan masalahnya dulu, kamu latar belakangnya untuk menjelaskan urutan ya 1, 2, 3, 4 itu. Yang terakhir pasti ngitung biaya itu. Sampaikan mungkin dalamnya itu agar lebih ekonomis sehingga diperlukan perhitungan biaya itu jangan sampai nanti dia kuat tekannya anunya bagus tapi harganya mahal gitu loh. Nah, ini harus kamu dukung dengan penelitian yang sebelumnya. Gimana biaya? Ada enggak tentang biaya-biaya itu? Ya dari hasil penelitian ini ya, ini bla 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 gitu ya. Menghasilkan harga berapa gitu. Itu Baik caranya. Pak. Iya, gitu ya. Jadi harus ada ini mungkin ya pertama kali. Kemudian Anda lihat batasan masalah tuh. Ya. Kamu pakai metode apa nih ininya? Kalau di perhitungan beton ini. Oh, pakai SNI 2000 Pak. Ya sudah itu saja kamu. Batasan masalah, batasan kamu menggunakan itu. Apa ada cara metode lain loh? Ini ada SNI lain tapi yang saya menggunakannya yang 2000 ini Ya, karena ya yang sudah. ini ya. Oh, iya. Jadi penelitian ini tidak meneliti, kamu tidak melakukan kalau kamu tulis batasan. Yang tidak melakukan nggak perlu kamu sampaikan di sini. Oh iya. Ya. Kemudian saya sampaikan agar kasar menggunakan batu pecah. Saya mau tanya, gitu. Batu pecah apa memangnya kalau ada yang tanpa batu, apa di SN itu syaratnya apa? Batunya harus batu apa? Batunya harus tidak boleh bersudut Pak. Nah, Harus. sudah kamu nggak usah menyebutkan batu pecah. Oh. Berarti yang ini dihilangkan ya Pak ya? Iya bisa hilangkan. Kenapa harus Pasuruan? Saya mau tanya, nanti tahunya batu itu dari Pasuruan dari mana? Dari Memang lain, apa? batu Pasuruan dari Malang lain. Biasanya hasil kekerasannya itu beda Pak. Lah ya, mendingan kamu menggunakan kekerasan. Oh. Lu kan ngono mas. Batasannya Iya. Anda menggunakan agregat SNI apa? Mulai Los Angeles dan sebagainya. Kan sumbernya dari Pasuruan, dari Malang, Sukom Bangil, Sukom Blitar kan tidak penting kamu sebutkan. Tapi yang penting adalah apa? Dia memenuhi persyaratan apa? Agregat kan ngono mas. Oh iya. Saya mau tanya, apakah kamu akan merekomendasi nantinya bahwa nanti batunya suka batu suka Pasuruan untuk campuran beton yang baik? Ayo. Kan Kalau tidak. kuarinya beda ya. Iya kan, loh. Mestinya kualinya lain, tapi yang kamu diukur apa sih? Saya mau tanya, Mas. Kekerasannya. Lah iya, masih ke Surabaya, ke Mal, ke Dinoyo, kan kekerasannya kan tertentu podoai, ke Palu ya, ke Papua, kan ukurannya kan kekerasan, bukan masalah suku asal ya, Mas. Oh iya. Paham? Oh Ya, berarti sama ditulis dengan harus. Loh, aku standarnya menggunakan apa? Agregat menggunakan apa standarnya? Menggunakan apa? Pakai itu saja, tidak usah nyebutkan itu. Ya, jadi itu ini contoh-contoh yang diinikan ya. Jadi apa? Jadi berapa kamu? Sudah. Ya, jadi itu mas ya. Jadi lihat. Kembali terus nanti. Oh, ini ada Kabupaten Malang. Wah, cangkang kerang darah, kerang darah berasal dari desa Sendang Biru Kabupaten Malang. Nah, saya mau tanya, rekomendasi kamu nanti kamu harus menggunakan dari Sendang Biru cangkangnya. Kira-kira. Oh,
Iya, iya Pak. Yang pokoknya cangkang darah itu, pokoknya Itu suka kerang kono. darah itu. Mari sampai nanti Iya, neng Inggris bahwa penelitianmu bagus ya. iya. Cangkangmu pakai datangkan dari sendang biru. Hmm. Gitu. Oh, Ya, oh ya, enggak Pak. Yang ya. penting ya sama hewannya itu, Ini maksudnya apa? hewannya sama gitu. Salahnya apa? Jenis binatangnya apa? Cangkang apa? Cangkangnya cangkang apa? Ya Hewannya kerang jenis apa? darah itu Cangkangnya Pak. macam-macam. Yang warna apa? Itu kamu spesifikasi itu. Ya, ini contoh-contoh. Jadi ini kamu apa namanya? Ya tujuannya baik lebih detail, tapi nanti akan menjadi ini. Berikutnya apa tuh? Yang 8. Mengganti material pasir yang digunakan untuk campuran beton normal sebesar 5%. Ya. Kenapa Anda pakai ini? Karena ada jurnalnya itu Pak. Nah, ya makanya sampaikan dulu. Ya. Kemudian pengujian kekuatan beton pada umur, rasa Pak tulis Mas. Ya, Kekuatan beton nggak kamu sampaikan, saya mau tanya, aku heran. Loh. Kenapa latar belakangnya menjadi sangat sedikit dibandingkan dengan rumusan masalah sama batasan masalah, Mas? Kebalik. Latar belakang harusnya paling banyak dibanding dengan apa? Rumusan masalah dan batasan masalah. Kalau ukuran lembar, katakanlah mungkin latar belakang 2 lembar. Kalau ukuran lembar ya. Rumusan masalah ya mungkin 1/4 atau mungkin 1/3 halaman. Batasan masalah lebih sedikit lagi. Karena batasan masalah ada metode yang kamu pakai. Bukan metode yang tidak kamu pakai. Paham? ya paham Pak. Oke, coba. Lanjut. Lagi ya, apa? Itu tujuan penelitian, apa tujuannya? Ini Pak. Hmm, Menganalisa pengaruh. apa? Eh, ini menganalisa pengaruh penambahan cangkang kerang dan pasir besi pada campuran beton variasi 5 dan 10%. Mas, kamu nanti ada menggunakan beton standar enggak sebagai Oh pembanding? iya, ada yang beton yang normal, yang standar Pak untuk Neng di pembandingan. ngomong gue. Oh iya, iya Pak. Hah? Terus kamu nggak menghitung, Ini, padahal kamu membandingkan dengan biaya ya, dengan normal dengan tambah cangkang tuh gitu. Kan logikanya ya, pasti dari sisi biaya, ya. Dengan tambahan itu lebih harganya lebih murah, tetapi hasilnya kuat tekannya lebih tinggi dan apa? hmm. Ya tinggi, harganya lebih murah kan gitu. Oh iya, Ya, iya gitu. Pak. Aku nanti sendang biru Mas, orang angkutan umum ning kono juga ya, Mas. Mas Jakarta ngono lah apa ada sendang biru. Iya Pak. Makanya Anda menggunakan cangkang mungkin cari yang tentang Latin. Cangkang mana yang itu kamu cari Mas. Jenis cangkang yang apa? Ingat loh, cangkang macam cangkang apa sih Mas? Anu, lapisan pelindungnya kerang itu Pak. Cangkang apa jenisnya? Coba dibatasi Oh Mas. iya, Loh iya oh Mas. iya. Itu kalau ketemu kamu nama latinnya, kamu nyebutkan seperti itu, atau mungkin cangkangnya bermacam-macam, mendingan kalau saya itu Mas. Variasi cangkangnya atau jenisnya apa, ya tipenya apa, nanti kamu kombinasi dengan persentase yang berbeda-beda, memunculkan kamu nama Latin, kok golek ini Inggris, yang Amerika, ketemu kabeh Mas. Jenis cangkang apa masuk kelompok Latin, gitu ya. Jadi ini saya nggak ngurusin loh ya, nggak ngurusin tentang konten, saya hanya menyarankan supaya gitu, supaya Anda lebih fokus. Oke, Oke, ini kurang lebih itu. ya. Oke, saya kira kamu sudah membuat kata pengantar belum? Oh belum Pak. Oke, tidak apa-apa. Dari kata pengantar belum ada. Oke, cukup, cukup. Ganti yang lain. Ya, terima Ayo, kasih silakan Pak. siapa lagi? Ya, kamu close dulu, close. Ayo, yang lain siapa? Saya ya Pak, Siapa? Ninda. Ninda, monggo. Ya, Ninda, ayo. Mana fotomu? Kok tidak buktian? Kamu kok perempuan tak kira laki makanya. Ya, saya. Ayo, enggak. Bentar, Pak. Ini masih 19 orang, mana yang lain ini? Kita cat mesti kamar mandi gitu apa ini? Loh, ya kamar mandi itu. Lain waktu langsung saya keluarkan yang ngomongin izin kamar mandi.
Etikanya nggak benar tuh. Baru mulai Anda sudah begitu. Sudah, Pak. Ntar, tak ngeluarkan anak nih. Tak keluarkan aja biar puas dia kamar mandi ya. Langsung Pak. Sudah, Pak. Ya Pak, kamu ngomong. Judul saya itu Perencanaan Ulang Sistem Drainase dan Desain Sumur Resapan pada Kawasan Perumahan Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Disampaikan bersama gitu. Nah, untuk latar belakangnya, Tentang apa? Kamu apa judulnya apa tadi? keairan, Pak, saluran Siapa? drainase. Oke, Dan desain perencanaan sumur. ulang. Jadi ini intinya, kata kuncinya apa? Perencanaan ulang. Perencanaan Artinya bangunan ulang. sudah ada ya. Ya. Sistem drainase, apa yang dimaksud dengan sistem? Peraturan. Apa ya? Ya nggak tahu, kamu nulis di orang reaksi ini ya. Kebijakan kayak seperti tata cara gitu, Pak. Yang boleh referensinya kamu Mbak, nanti Mbak jurnal tentang apa yang dimaksud dengan sistem. Apa yang dimaksud dengan drainase, sehingga kamu bisa menyimpulkan nanti pendapat kamu. Sehingga yang dimaksud dengan sistem drainase adalah bla 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 bla, Mbak. Itu pendapat kamu, nanti disitasi sama orang lain. Nah, itu dimasukkan ke latar belakang atau ketinggalan pustaka, Pak? Ya nanti di pustaka, tapi ini sampaikan. Kemudian dan, ini ada kata-kata dan, berarti kamu dua judul Mbak ya? Oh. Nah, itu Pak, saya masih bingung Pak antaranya. Cuma saya mau tanya, resapan pakai sumur itu apakah bukan drainase? Iya, itu seperti bentuk itu Pak. Bangunan wawasan lingkungan gitu. Nah, iya, saya mau tanya, ya, apa drainase itu apa sih? Saluran. Kok saluran? Ya nak got. Sekarang sumur resapan itu apa? Untuk menampung air. Ya, kenapa kok ditampung? Agar tidak meluap. Agar tidak meluap, Pak. Coba. Yang tujuannya ini pengelolaan sumber daya air, ya pengelolaan apa sistem drainase ini. Nanti kamu sampaikan, nggak usah pakai dan kamu ya. Ini kamu jadi dua nanti, ada desain sumur, kenapa harus kamu desain? Ya, perencanaan sistem apa? Perencanaan sistem drainase yang ramah lingkungan pada kawasan gitu, Mas. Berarti ini yang ramah lingkungan gitu, Pak? Iya, kalau saya lah yang nyarankan. Nanti kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem, apa yang dimaksud dengan drainase, apa yang dimaksud dengan lingkungan gitu. Kan intinya banyunya kan dibuang, tapi gini sumur resapan toh. Kamu nanti memunculkan biopori, sumber resapan, ya jangan diganti sekarang, Mbak nggak usah diganti, jangan diganti dulu. Karena tetap kamu kumpulkan nanti apa adanya, ya. Iya Pak. Apa yang dimaksud lingkungan, kamu buangan teorinya. Oke. Nah, lihat ini. Perumahan penduduk Kabupaten Kediri. Saya mau tanya kenapa di Kediri? Yang saya lihat, Pak. Kamu tentang drainase, tapi pertama kali kata kalimat tentang pertumbuhan penduduk. Ya jangan begitu. Kamu drainase itu kamu sampaikan apa kasusnya gitu. Tidak boleh lah nanti. Bisa kamu di tengah, tapi jangan tiba-tiba kamu langsung apa pertumbuhan penduduk. Saya kira itu masuk yang di tinjauan pustakanya. Iya benar, tapi kenapa tiba-tiba kamu langsung, kata kuncimu apa sih? Pertumbuhan penduduk atau drainase? Drainase. Kenapa kok muncul tiba-tiba kata penduduk? Hanya saja. Jumlahnya sekian bla 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 gitu ya. Kenapa kamu nggak memuncul sistem drainase tentang kamu ceritakan banjir ya dan sebagainya?
Nanti kamu sampaikan di situ bahwa nanti air buangan bisa nanti mulai dari yang buangan dari rumah tangga dan air hujan dan sebagainya. Kamu sampaikan alinea baru ya. Muncul nanti kamu menjelaskan tentang kondisi setempat gitu. Itu boleh. Ya, kemudian saya mau tanya ini yang alinea per 1 ini situasinya dari mana ini? Apa Pak? Situasinya dari mana? BPS ya. BPS tahun berapa? Itu Pak, saya lihat di BPS itu adanya sampai 2018 aja. Kenapa 2018? Padahal saya tahun 2020 loh. Saya masih mencarinya itu di Google Pak, yang ada tahun itu. Ya, coba nanti dicari. 2 tahun kayak masih masuk ya. Kemudian berikutnya, kenapa kamu data curah hujan yang tinggi ya? Dengan curah hujan ini, kenapa kamu nggak taruh di atas itu? Kamu tentang cerita drainase, bukan tentang penduduk. Paham ya? Ya Pak. Ya, oke. Sumbernya dari mana sih? Nggak usah kamu ganti, Mbak. Tetap aja nggak ini. Pak, saya tandai aja. Yang kamu kumpulkan ini nanti. Nggak usah kamu ganti. Ya kapan kamu selesai akan kasihan teman yang lain. Ini kan hanya contoh saja. Nggak semuanya tampil lah ini. Yang lain nanti tinggal dikumpulkan saja. Yang apa adanya. Setelah kuliah langsung Anda dikumpulkan apa adanya. Ini saja. Oke, berikutnya. Terus, ini satu alinea. Mana citasinya? Sumbernya dari mana? Dengan curah hujan yang bulan yang tinggi. Siapa sih ngomong? Kalau tinggi? Oh, itu dari jurnal ada. Loh, kamu kan belum ada, belum ngapa-ngapain tentang drainase, tiba-tiba kamu membuat hujan tinggi, siapa sih ngomong? Memangnya kalau tinggi banjir? Bisa, Pak. Siapa sih ngomong begitu? Penelitiannya siapa? Sumbernya dari mana? Oh, itu Pak, saya lihat sendiri, Pak. Apa? Penglihatan sendiri, saya pernah lihat gitu loh, Pak. Oh, lihat sendiri. Kamu ngelindur paling. Enggak. Loh, Mbak, memangnya kalau hujan kemudian jalannya banjir itu salah? Berapa menit ya? Pengertian banjir itu apa? Kamu sampaikan di teori-teori tentang banjir. Di dalam desain perkerasan, itu drainase yang bagus untuk rigid pavement, itu lebih dari 2 jam loh Mbak, baru surut. Itu katakan masih baik itu. Saya mau tanya, memang salah kalau hujan kemudian jalannya itu ada air yang ngalir? Enggak Pak. Kapan itu? Supaya dikatakan itu benar. Makanya kamu sampaikan apa yang dimaksud dengan banjir, apa yang dimaksud dengan drainase, ya. Di rumah saya itu, ya mohon maaf ya ibu-ibu, hujan mesti banjir kali ini, gini. Goro-goro jalannya di kayak paving stone. Saya mau tanya, nana kepengen hujan ya dipayungi jalan nih, daerah hujan, atau kamu di dalam rumah gitu. Itu, ya jadi harus apa? Anda pahami. Kalau misalnya di jalan tol, mungkin jalan Soekarno-Hatta, ya, sini kalau hujan mesti banjir. Memang ya, yang namanya banjir itu apa? Coba kamu panggil nanti di jurnal, di pengertian banjir. Nah, langsung muncul itu nanti. Coba kamu bisa, ini online nggak? Bisa online? Bisa Pak, ini. Coba kamu coba pakai dipanggil Google. Kamu langsung, caranya begitu. Langsung aja biar tampilkan. Saya stop screen. Boleh, stop screen ya. Coba pengertian divisi banjir apa? Panggil. Ya, gitu. Pengertian banjir. Nah, gitu loh. Apa nih? Ada di kalimat itu. Coba salah satunya nih. Luapan genangan dari sungai. Iya, dibuka itu 2008 gitu. Hasilnya apa itu? Aduh, lemot. Ya pelan-pelan dong kamu kalau itu. Nah, masih bisa gitu. Nah, coba Anda lihat itu. Fulltext yang Anda melihat itu. Nah, nih, coba nih, itu abstrak. Banjir adalah bencana alam, gitu loh, Mas, bencana alam, Mas.
yang terjadi pada setiap musim hujan ya lucu ya mesti ya. Musim kemarau. Ya. Coba nanti Anda lihat di caranya begitu. Coba sekarang ganti yang dimaksud dengan drainase. Jurnal, kamu sudah jurnal dulu. Jurnal, kalau di jurnal ya. Jurnal pengertian drainase. Apa aja. Canggih saya masih saya ya. Ngajari sombong kayak gini. Perencanaan jaringan drainase pemukiman pada perumahan Istana Safira Widow Connect apa pakatan ini tak yang Anda lihat Nggak tahu. ini tambah aja pengertian drainase itu ada secara umum. Coba drainase apa yang dimasukkan dalam drainase? Saya mau tanya, kamu tadi kan sistem drainase, sementara ini jaringan drainase loh, betul ya. Makanya Iya, ada Pak. tentang sistem. Tadi yang pertama tadi Muhammad itu ada kata-kata optimasi. Apa yang dimaksud dengan optimasi? Itu harus kamu tampilkan itu. Ya, yang pada dasarnya mungkin saya pernah sampaikan optimasi adalah apa? Pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menghasilkan yang terbaik. Di full text nanti kamu lihat nanti. Ya, coba full text kamu lihat. Ini anak online gini ya, langsung kamu semua ya gini loh. MTP itu mata kuliah memang sebenarnya dari Anda. Soal konten saya enggak nganu ya. Cuma saya hanya mengarahkan saja. Coba Anda full text bisa nggak? Masih itu, Pak. Masih loading. Ada kipas angin? Nggak ada. Enggak ya dikipasingin nganggo apa? Nganggo kertas ini kok laptopmu kok kipasi kan bandel gitu. Nggak bisa ya, Pak. Apa? Nggak bisa. Nggak bisa, benar. Ya, kamu nggak bisa. Oke. Ya, kita caranya dicari. Balik lagi. Kamu tutup. Bisa ingin download this PDF file. PDF file, jangan yang itu. Iya, Vo. Saya loading gitu. Atasnya loh, yang atasnya loh. Tanda. Udah. Oke, yang dilihat. Wah, ganteng ini. Kamu lihat nanti tentang pengertian ini. Bahasa Inggrisnya bawah. Nih, Anda lihat itu bawah. Nah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, apa yang dimaksud dengan drainase. Terus kamu buka pengertiannya. Ini loh Mas, rumusan masalah Anda lihat itu. Tinjauan pustaka apa itu. Drainase berasal dari kata enggak kan gitu. Kamu nggak nyinggung-nyinggung sama sekali di lapas belakang tadi. Ini kamu bisa kamu pakai. Ya. Iya, Pak. Tapi loh ini definisi ini. Nanti cari sedangkan menurut siapa? Kamu lihat lagi pengertian definisi drainase. Sedangkan ini minimal. Ya sekarang kamu lihat daftar pustaka. Lihatan daftar pustaka. Si maskalah ini. Terus, nah, uberen kuwi. Ya, mulai Van der Chow, mulai Soewarno, ideologi, tapi yang nyarannya itu kan Suripin. Ya, aku Suripin tahun berapa? 2004. Kamu jangan ngambil banyak Suripin, tapi jurnal ini tahun berapa nih? 2013, Pak. Berarti nanti Suripin 2004 dalam ini. Apa nih? Dalam jurnal ini. Iya, nggak usah. Jadi Suripin 2004, siapa lagi, Jadi nanti yang terakhir adalah jurnal yang terakhir. Kamu pakai begitu. Tapi kamu saat itu sumbernya kan Suripin nggak jadi ya. Pengertian drainase itu kan ada. Makanya ditulis dulu Suripin tanggal sekian. Ya, tapi kan kamu tidak membaca punya Suripin, kamu membacanya punyanya ini kan ya? Iya. Ya, berarti nanti Suripin 2004, itu dan seterusnya. Nah, kalau bisa kamu nyari sumbernya yang tadi Suripin apa sih ngomong apa sih? Gitu. Karena di situ tidak menyebutkan citasinya, coba Anda lihat gitu. Itu di atas di naskah ini. Di naskah ini terus yang tadi kata-kata pengertian ini. Ini contoh yang kurang bagus gitu ya. Anda pengertian apa? Coba Anda lihat tadi. Ya, tunjangan pustaka. Tadi. Ada Pak, ini Suripin 2004. Ganteng guys. Jadi kamu nanti Suripin 2004 dalam ini.
Tahun berapa? 2000 apa? 2013. Paham ya? Muhammad ya, Akmal, Syahrial ya. Jadi kamu itu adalah jurnal yang terbaru kamu itu 5 tahun terakhir. Paham ya? Ya, Pak. Itu. Ya ini juga kalau seperti ini dia kurang bagus, dia menggunakan referensi yang 2004 saja. Ini dia sudah membaca jurnal yang lain yang setelah 2004 ya paling tidak mendekati 5 tahun terakhir. Ya, jadi ini bertingkat. Ya, sulit coba lihat judulnya Suripin kabeh ada referensi yang lain. Nah, kita mana lihat Suwarno tahun 95 loh tinggu. Ya. Untungnya kamu nanti, kamu nyampaikan rumus ini Suwarno 95, kamu tulis jurnalmu ini gitu loh. Terbaru, paham? Jadi referensimu bukan 95 hitungannya, referensimu yang 2000 berapa nih? 2013. 2013, kalau saya boleh saya nyala meneh. 5 tahun terakhir, 13 itu 7 tahun kepungkur. Paham? Oke, tutup. Kamu sudah bikin kata pengantar belum? Belum, Pak. Oke, ya lanjut, tutup. Oke ya. Absen berapa nih? Absen 16, Ninda. Ninda Solehah. Ya, Ninda Solehah kamu udah puasa kita ini nggak ada nilai ininya nggak bagus ya. Yang salah ibu orang 3i skor nih. Orangnya di situ orang apa-apa sampai skor terakhir nggak ada, skornya elek ya. Ada yang E ya kelas ini ya, 2 orang. Oke, ada nggak? Saya kira itu ya, ini mungkin saya ganti yang akan saya sampaikan ya, ini materi saya. Saya coba nih contoh ya. Coba nih yang ini punya teman kamu ya. Nih. Kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan ini contoh. Ini yang sudah selesai ya. Ini kata teman kamu. Ini judulnya ini. Perencanaan struktur ulang atas gedung rumah sakit ini. Tadi apa? Kata kuncinya apa? Perencanaan ulang berarti bangunan sudah ada ya. Struktur atas ya. Kemudian apa? Gedung kan gitu ya. Kata kuncinya gitu, bukan untuk jembatan ya. Kemudian ini namanya itu ini kemudian ditinjau dengan defisiensi biaya. Artinya juga menghitung biayanya. Berarti kata kuncinya itu. Ya, contoh ini yang sampaikan. Ini kenyataan saya nanti Anda juga akan membuat seperti ini. Saya kira formanya kelihatan ini Mas ya. Kelihatan Pak. Ini David sudah data isinya sudah ada ya, jadi dibuat kayak begitu. Tapi ingat ini spasinya kan 2 spasi, harusnya kan 1,5 ya. Ini kita lihat ini. Ya ini kan ini. Biasanya saya langsung tak kasih ini, tak koreksi begini nanti ya. Ini spasi gitu ya. Nambah ya. Bisa kira ini daftar ininya, daftar gambar ya dan sebagainya seperti ini judulnya. Nah, ini sebenarnya ini saya menggunakan tambahan di sini adalah apa? Ini apa? 1 apa? Spasi saja. Jadi lebih bagus kelihatannya tampilannya. Coba Anda lihat. Dia langsung buka latar belakangnya langsung ini Mas. Ini Anda lihat. 2017 terakhir. Paham? 1 alinea sudah begitu kan. Langsung kita cek bener nggak ini ada di jurnalmu. Kita lihat saya ngecek apa? Di jurnal apa di data pusaka apa namanya tadi? Namanya siapa? Julianto, Pak. Julianto, kita lihat data pusaka. Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ini juga harusnya apa? Ini harusnya apa? Menggunakan apa? Cukup dengan apa? Di data pusaka 1 spasi, ya. Ini saya juga ngoreksi ini sekalian. Contoh nih ya. Ini 1 spasi. Nanti kan ini ya. Tambahan ya. Tambahin insert 1 spasi. Yang lain kita akan menang dewi gitu.
Ini kan masih banyak. Saya sudah betulkan ini ya. Ini namanya sitasi. Jangan sampai di naskah tidak ada di dalam dasar pustaka. Tapi sebaliknya, jangan sampai dasar pustaka ada tapi tidak ada dalam naskah. Paham ya? Ini kita lihat di Badan Standar Nasional SNI ya. Ada enggak nanti di sini? Ya. Ya, copy nanti, kita copy aja di sini nanti. Saya cari apa? Ini kita lihat nanti. Ya, oke, kasih ya. Kemudian spasi ini ya. Laluan. Oke, satu hal ini aja bisa ada dua. Ya, bisa menggunakan di terakhir ya. Modelnya ada yang di belakang, ada yang diinikan ya. Ya saat itu struktur pada bangunan tinggi banyak menggunakan material beton bertulang. Namun seiring perkembangan teknologi, kayu dan beton yang selama ini digunakan penuh dalam setiap pembangunan gedung, kini mulai beralih. Sajaning ini kata-kata beralih, kamu carikan sumbernya dari mana. Ini punya harusnya disampaikan ini. Tidak mau harus tambahkan ini, saya tambah. Ini sumber dari mana? Ya, oh Anda itu kan baru mulai. Menurut pengamatan, hebat pengamatanmu. Mbak tadi yang drainase tadi siapa? Saya, Pak. Kamu rumahnya dekat dengan daerah itu? Iya. Kamu tadi banjir tadi? Iya. Banjir tadi? Apa, Pak? Waktu berangkat, kamu tadi Pak, kamu kapan lewat terakhir sana? Kapan ya, Pak ya? Sebelum PKL pokoknya, Pak. Kamu baru sekali lewat pas banjir kok. Kamu menyebutkan bahwa itu daerah banjir. Nggak boleh, Mbak. Caranya gimana untuk memberikan justifikasi? Mungkin masuk di koran boleh kan ya? Panggil aja lokasinya di mana. Koran mana? Panggil berita tentang banjir daerah mana. Kamu panggil saja nanti. Ya, caranya begitu. Termasuk Soekarno-Hatta mungkin mana tuh depan UB ya. Kira-kira mungkin pernah masuk dalam berita ya. Atau kamu melihat jembatan apa? Jembatan ini belakangnya Poltek itu ya. Yang sampai ke Dinoyo itu sudah masuk tuh berita itu. Kamu menghitung ulang bagaimana kalau perhitungan dibuat apa? Rehab dengan cara pelebaran jalan kan ya. Oh, enggak, jembatan. Ya, ini sampaikan sebenarnya dari mana. Ya. Kemudian berikutnya proses desain struktur suatu bangunan dasarnya adalah merencanakan seluruh bangunan yang kuat sambil mengetahui perbandingan biaya. Ini harusnya juga sama nih. Ini sumbernya siapa? Lo terus di sini kira-kira. Nah, biaya tersebut dapat tercapai dengan cara memilih sungai. Ini sudah Effendi kan enggak Effendi ini? Saya panggil Effendi. Effendi. Lu Rano. Ya. Rano ya ini ya. Nggak ada ya? Nggak ada namanya Effendi? Enggak, Pak, kayak. Enggak, Pak. Ya nggak ada. Tak tulis nih gini keterangan nih. Nah, kan ngono. Gimana tadi sitok-sitok si anak-anak itu. Ya. Ini Effendi tak tulis ini. Ya, saya tambahi. Lu kok ya, lu kok aja ya. Lu kok. Di daftar pustaka tidak ada. Iya. Wih. Ini loh. Tak, udah nanti. Save dulu, gitu loh. Paham ya? Pada tugas akhir ini, nggak usah nyebutkan. Ini nggak perlu nih kata-kata tugas akhir ini. Kenapa? Kenapa, ayo? Mas, kok menyebutkan kata tugas akhir? Karena tidak ada di dalam judul, Mas. Kamu nggak usah menyebutkan kata tugas akhir. Ya, kamu mendingan apa? Pada kasus ini, nggak usah kasus ini. Karena di judul kan nggak ada tugas akhirnya harus menggunakan ini kan enggak. Ya. Pada kasus ini, atau mungkin perencanaan ulang serta menghitung defisiensi biaya ini kan menulis nggak efisien ini, menghitung apa? Ini kan sudah ada dalam judul, diulang-ulang lagi.
Ya. Ya. Sudah ada dalam judul gitu. Kenapa harus disebutkan lagi? Karena tidak akan mungkin di dalam pembahasan kita itu ngitung di pondok pesantren Al-Hikam misalnya begitu kan enggak. Atau mungkin bukan di Kabupaten Bangkalan, mungkin di Kabupaten Malang kan tidak. Karena di judul sudah bahwa yang kita kasusnya di sini adalah apa? Tadi. Kemudian ada kalimat di sini, biasanya kalau ada 4 begini harusnya ditambahkan apa nih tambahnya? Kalau 1 sampai 10, sampai 9, 4 gitu ya. Tulis ini, 4. Atau langsung Anda tulis apa itu? Ya. Ya, terus aja lengkap aja Pak kalimat gedung tersebut ya terdiri dari apa? Ya langsung 4 lantai. Oke, gitu ya. Itu kalau bilangan kamu adalah apa sampai dengan 9. Tapi kalau 11 Anda tulis angka 11 nggak apa-apa. Tapi kalau 1 sampai dengan 9 kamu cukup itu. Ini kata tulisnya seperti itu. Ya. Dan ya. Itu di dalam kurung atau diganti tulisan 4 gitu, Pak? Tulis 4 boleh. Tulis 4 dalam kurung 4. Pakai 2 model nggak apa-apa. Oh iya. 4 dalam kurung 4. Misalnya ini kalau nanti 11 ya 11 nggak usah ditulis dalam kurung 11 gitu. Oh iya, Pak. Kemudian jangan sampai nanti ya. Nih, jangan sampai diusahakan angka 4 ini jangan sampai nanti menjadi huruf yang pertama dalam satu baris. Paham? Paham, Pak. Jadi soalnya apa? Nanti dikira apa? Orang membacanya loh, kok orang non telu, moro-moro papatan gitu ya? Iya. Ya, oke, caranya begitu. Ya, makasih Pak. Oke, jadi apa langsung aja. Kemudian rumusan masalah nih. Ya, nih bagaimana merencanakan struktur baja pada gedung rumah susun sewa pondok pesantren. Nah, saya mau tanya nih, kok apa ada gedung rumah susun sewa tuh nih? Judulnya apa sih? Ya. Kok tiba-tiba muncul rumah susun sewa? Saya nggak ngerti makanya. Di sini hanya apa? Tentang apa? Rumah susun sewa. Wah, ini nggak ada nih. Ya. Tidak ada, loh. Sewanya, Pak. Tidak ada rumah susun sewa. Ini kan kita kalau dia jelas apa? Apa sih? Copy paste. Kok aneh gitu. Ya, padahal pernyataan tidak plagiasi loh, padahal oh ini gitu ya. Ini Anda nyebutkan ini rumah susun sewa, ini kan aneh. Ya, ini ya boleh lah, tapi jangan teman-teman gitu ya. Ini kan aneh gitu loh. Terima kasih. Oke. Nah, ini contoh Mas tadi ya. Desain struktur menggunakan SNI cukup, Mas. Beban yang bekerja pada struktur adalah beban gravitasi, angin, dan gempa. Pembebanan dihitung berdasarkan itu. Pembebanan gempa ini kan ini. Perhitungan perencanaan meliputi struktur plat lantai, balok, dan kolom. Ini batasan pondasi enggak. Desain sambungan yang dipakai adalah sambungan apa? Baut. Nah, ini padahal baja ya. Ini kok tiba-tiba konstruksi baja. Padahal judulnya apa? Ini kenapa kalau Anda memang baca, sebenarnya apa struktur apa gedung, langsung ada kata-kata apa? Harusnya apa? Tambah ya. Ada kata-kata apa tentang apa? Baja. Iya nih, ya tentang apa? Struktur apa? Oh baca atau apa? Beton. Jadi begini, boleh jadi judul, kemudian nanti Anda balik lagi ke judulnya. Oh ini sudah ada baca ya, sorry. Sudah ada bacanya. Ya. Ini sudah ada. Ya. Sudah menggunakan apa? Struktur apa? Bacanya ada. Ya. Ya. Ini bolak-balik dari masalah ini. Dulu tak berpresentasi ke sampai diperbaiki salah meneh. Oke. Saya kira itu berarti ini menyampaikan di teorinya. Landasan teori, landasan belum ya.
Oke. Ini batasan masalahnya nih. Tujuannya apa? Ini mampu merencanakan struktur gedung menggunakan struktur baja. Tujuannya mampu, nggak usah mampu, ya merencanakan saja. Merencanakan lebih luas. Gitu. Memangnya ada yang tidak mampu. Nah, itu menjawab perumusan masalah ini sebetulnya ya. Perumusan masalahnya apa sih? Bagaimana merencanakan ini kan ya merencanakan manfaatnya perencanaan adalah sebagai kajian dan merencanakan struktur gedung menggunakan struktur baja, mengetahui presentasi defisiensi penggunaan material baja dibangun ini sudah manfaatnya itu tujuannya itu. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Saya buka pertanyaan, caranya gitu nyusun. Jadi ini saat ini habis nanti kuliah langsung Anda kumpulkan, Anda susun lagi langsung, tapi nanti progres bukunya sudah bukan apa? Bukan pendahuluan, tapi ada bab 1, ada bab 2, bahkan nanti sampai bab 3 metodologinya. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Pak mau tanya. Apa? Berarti waktu di latar belakang itu masuknya langsung mengutip gitu, Pak? Mengutip gimana? Mengutip menurut siapa tadi gitu, Pak? Loh, saya gini, Mbak. Intinya pendahuluan itu kan mengecap bahwa apa yang kamu lakukan menjadi sesuatu yang penting dan berbeda dengan yang lain. Gitu. Kan sudah saya sampaikan, karya ilmiah ada yang baik adalah apa? Ada pembeda dengan yang lain. Kemudian jangan sampai nanti kamu mengulang-ulang kata-kata judul ya. Nanti biasanya begitu, penyakit yang paling elek itu ya. Nanti bagaimana merencanakan struktur apta baja itu rumah sakit mana itu sebutkan judulnya sambung ini ya dua. Ya sudah cukup bagaimana merencanakan struktur baja ini sudah kenaan. Ini sebenarnya nggak usah menyampaikan ini, oke Anda nulis lagi satu cukup nggak apa-apa ya ini contohnya ya. Tapi berikutnya kan sudah nggak ngitung tentang ini. Kebanyakan kalau kalian apa? Bagaimana merencanakan persentase defisiensi bangunan baja terhadap bangunan beton berdasarkan biaya pada pondok pesantren apa Asofia saya begitu. Nanti kalau Pak STA ya STA berapa, jadi ono kata-kata itu berulang terus ya. Paham? Rumusan masalah ini rumusan dari judulnya, nanti tidak akan merumuskan di tempat lain loh Mas. Tidak akan menghitung konstruksi beton, tidak akan menghitung pondasinya, karena apa sudah disebutkan di atas. Oke, gampang ya. Jadi gampang kok, hanya citasi ya. Cara buka jurnal iso tak ajari lah zaman sembilan kalau ya, sama kaloro ya. Ya Allah. Ada lagi pertanyaan? Ayo yang lain. Yang cowok-cowok ini anteng-anteng. Kemal, lagi Kemal. Ya, Pak. Kemarin nggak datang di wisuda? Ya, Pak, saya di Ponorogo, Pak. Ponorogo, aduh, anak bukti ini Ponorogo guru anak bukti ini sampai Ponorogo ya. Ya. Kangen Ponorogo. Pengen lihat apa di Watu Putih itu bendung sadap bebas Watu Putih masih berfungsi nggak itu? Kurang tahu, Pak. Itu nggak masih Ponorogo ke arah Pacitan itu. Oh iya, Pak. Saya jauh, Pak, dari sana, Pak. Kamu mana? Saya Siman, Pak. Mana ini? Lebih dekat ke Pondok Gontor, Pak. Oh, arah berarti apa? Jembatan Selaung itu dulu ya, jembatan Selaung ya masih terus ya. Oh, bukan, Pak. Nah, kalau Selaung kan dekat ke Pacitan, Pak. Enggak, saya lebih dekat ke Trenggalek. Masuk Gontor Trenggalek. Oh ya betul ya. Ya. Ya, Pak. Trenggalek. Gontor 1, Pak, kan ada 2. Gontor 1, Gontor 2. Ya ana akeh, Bang. Gontor aku di Silolo tok ya akeh ya. Iya, Pak. Di Ponorogo masih ada 2, Pak. Iya, ya, jadi oke, jadi nanti dilihat semuanya diperbaiki, ya dikumpulkan apa adanya saja, yang ini dulu Anda perbaiki ya. Saya pengen ngecek, saya kan kasih memberikan skor kan, tetap memberikan nilai. Oke, ini contoh, saya teruskan ya, mungkin ada kata, termasuk saya jelaskan kata pengantar sekalian nanti kamu buat.
Landasan teori belum kata ini sudah, kalau konten saya nggak ngurus ya. Ini harusnya apa? Jangan sampai nanti kamu menyebutkan apa? Biayanya dulu, tentang defisiensi dulu, tapi ya itu struktur, kamu kan perencanaan struktural saja dulu, ya. Nih. Coba Anda lihat di alinea penulisan, dia langsung semuanya rata kiri Mas ya, tidak perlu apa? Diratakan sini, ya. Meskipun dia 2/1 langsung mulai rata kiri. Tujuannya apa gini nih? Efisien, ya. Bidang tulisan menjadi apa? Tetap nggak mengalami perubahan. Ya, cuman ini yang saya kurang seret. Ini sebetulnya nggak perlu harus apa di anu semua begini. Cukup sebenarnya apa? Line number-nya adalah cukup apa? Hanya yang horizontal saja sebetulnya. Coba Anda lihat di kalangan-kalangan ilmiah biasanya apa? Ya, border, ya, tag, table properties ada nggak ini? Ya, kolom. Ini kan nggak usah harus pakai apa? Garis-garis ini sebetulnya cukup apa? Cukup garis horizontalnya saja sebetulnya. Ya, ya penghilang ini. Di desain Pak atau di layout? Apa Di layoutnya kalau nggak salah Pak. Layout yang layout table-nya tuh Pak, table tools. Ini. Di Ini ya. dari yang atas itu. Kemudian di klik kanan ya. Apa? Table properties lah. Iya coba Pak. Mana? Yang horizontal kita hilangi. Kurangi. Yang vertikal, sorry. Yang kolom. Nggak ada ya? Setahu saya itu Pak, nanti di blog terus di atas itu di menunya itu ada desain sama layoutnya buat table tools. Ini, klik. Kan itu Pak, di menu bar yang atas kanan lagi Pak, paling kanan dekatnya lampu. Oh iya. Ya, di situ. Oh iya. Oh nggak sih, nggak lagi-lagian dia. Apa? Eraser gitu ya? Iya, eraser yang mau dihapus saja garisnya Pak. Iya. Apa? Ini kan sebenarnya kan cukup anu saja. Vertikalnya nggak usah. Ya. Ayo. Iya. Oh, bilang apa? Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya cukup apa? Cukup garis horizontalnya saja yang dipakai. Penulisannya begitu ya. Tabel, kalau tabel di atas keterangan gambar di ini, ya, sebutkan sumbernya. Ini sumbernya biasanya ditulis apa? Di sini ya. Ini coba Anda lihat. Langsung rata kiri. Ya, ini cek spasinya berapa ini? 1,5 benar. Ya. Ya. Oke, itu ya. Jadi modelnya ini yang contoh saja. Koefisien. Ya. Ini ya, kalau bisa jangan sampai seperti ini. Kalau bisa apa, diatur apa? Supaya dalam apa? Satu halaman. Boleh Anda hurufnya apa? Diperkecil nggak apa-apa. Tabel itu boleh kok. Ya, tidak selalu apa? Menggunakan apa? Times Roman, Anda mungkin menggunakan apa? ISO 1 baris, ISO 11. Nah, kan lebih komunikatif gitu. Ya. Iya, Pak. Satu tabel jadikan satu. Orang membacanya nggak ini. Nggak apa-apa. Jadi yang font 12 itu kalau di naskah. Oke. Jadi itu ini bagi gambar keterangannya di bawah. Ini adanya sumbernya kalau bisa ditarik ke atas ini. Ya. Kok orang lupa, ya dikecilkan lagi, nggak apa-apa. Yang penting keterangan sumbernya sama model yang kono kabeh gitu ya. Oke, 11. 10. Ini masih belum bisa. Nanti ditarik supaya apa? Keterangan sumber ini bisa menjadi apa? Bisa masuk di atasnya. Nah, kita ngatur dari atas ini sebenarnya ini kan bisa, ini kan masih ada jarak toh nih. Kamu pakai saja ini. Paragrafnya ini pakai apa? Ini. Nah, ini buatkan nanti ini kalau bisa apa? Ini mepet di atas naskahnya ya. Paragraf.
Rata sini langsung jangan di tengah ya. Kalau perlu nanti dipepetkan dengan apa? Di sumber di sini. Sip. Gitu ya, ini udah tapi belum ada. Ini saya nggak ngurusi tentang konten seperti ini. Masih kita boros gini kayak gini nih. Ya Anda bisa kalau di dalam ini Anda bisa satu spasi tidak apa-apa di dalam kolom seperti ini. Ya. Jadi mana nih? Ya, oke pakai sini. Jadi lebih hemat. Ya, ya. Caranya begitu. Wah kayak gini lo kok gitu. Jadi kalau diperbaiki. Fontnya lebih kecil nggak apa-apa, kalau dalam tabel masih bisa. Oke, gitu caranya. Kemudian nanti saya tunjukkan juga, nanti Anda dilihat teorinya, kemudian apa? Metodologi. Ini buatkan bisa langsung bab 3. Buatkan apa? Balik. Satu spasi. Nah, ini jangan ini nggak muncul. Kenapa harus muncul terus akhir? Ya. Tapi sudah baik proyek apa? Perencanaan tadi, diagram alir perencana penyelesaian. Ya. Ya, kan udah lihat di lonya, Mas. Jadi jangan hanya pengumpulan data, tapi sebutkan datanya apa saja. Ya, sampai begitu nanti di looping ya. Ya. Ini tidak ada proses sama sekali ini. Kalau proses sebetulnya kan apa? Jajaran genjang ya. Ini pemodelan strukturnya kan itu pakai menggunakan apa? Jajaran genjang. Harusnya ini nggak begini toh ya. Ya. Jadi nanti analisa struktur ini bagian dari pemodelan. Nanti kalau iya, tapi kalau tidak balik lagi ke sini ya. Penentuan dimensi dirubah. Looping namanya. Kemudian dia ngapain di sini? Perencanaan sambungan, pembuatan gambar rencana ya. Ini jangan hanya gambar rencana, tapi apa? Gambar detail Mas ya. Gambar rencana, gambar detail itu lebih mana enak mana dibaca orang. Mas? Ya pada umumnya bukan gambar rencana, kalau saya detail desain. Makanya ada kata-kata detail desain engineering. Karena kalau tidak detail, berarti nanti apa? Perhitungan biayanya pasti apa? Apa? Kurang tepat ya. Kurang pas sih, kurang pas atau mungkin ada yang kelewat. Tapi kalau detail nggak ada. Itu ya. Contoh. Oke, ini metodologi. Jadi harus membuat ini. Minggu depan selesai sampai metodologi. Sampai dengan apa? Ini. Jadwalnya. Pengumpulan data yang diperoleh ya sudah siap dia ya. Sampai ini jadwalmu. Apa saja ini? Ya, begitu tunjangan pustaka itu udah langsung. Mari Mas. Artinya apa? Sebetulnya skripsi atau laporan akhir, tugas akhir itu hanya nanti ditambah bab 4 apa? Data perencanaan, kalau sudah ada, kemudian analisa sama kesimpulan saja. Makanya kadang-kadang saya kok aneh, sampai apa Mas? Masih bab 2 Pak, loh kok aneh. Paham ya? Bab 2 Pak, loh kok aneh. Kenapa? Ya sebenarnya kalau skripsi ini kan harusnya apa? Sudah dibahas di ini, ya mungkin nambah-nambah enggak apa-apa deh ya. Nambah mungkin latar belakang, nambah apa namanya? Rumusan masalah, nambah tujuan. Karena apa? Di dalam proses bimbingan ternyata ada juga yang mungkin sesuatu yang harus dicantumkan gitu ya. Paham? Ya, jadi itu ya. Ada pertanyaan? Monggo. Iya, juga kalau nggak ada nih saya berikan contoh yang lain lagi. Ini yang ada kata pengantar tadi ya. Saya penasaran nih, Anda kata pengantar kok lucu gitu. Tadi kata pengantar. Ini. Kamu bisa bandingkan dengan yang tadi, latar belakang. Dipakai judulnya. Tidak ada.
evaluasi kinerja dan perencanaan ulang drainase lapangan sepak bola ini drainase tadi. Berarti ada evaluasi kinerja. Anda menyampaikan apa yang masuk evaluasi kinerja. Undangan Google, evaluasi apa, kinerja itu apa. Dan merencanakan, kenapa harus menggunakan dan berarti loro di skripsimu. Ya, tentang evaluasi kinerja, dan yang berikutnya adalah perencanaan ulang. Ya kan ada kata perencanaan ulang itu kan kamu bisa dihitung kondisi yang sekarang itu apa, itu kan sudah evaluasi. Jadi kalau saya cenderung kalau seperti ini lebih cukup saja perencanaan ulang drainase lapangan sepak bola begitu saja sudah. Kenapa harus direncanakan ulang ya? Kamu ada muncul evaluasi nanti kondisi yang sekarang kayak apa. Kenapa kamu merencanakan sistem drainase? Kamu nggak usah menyebutkan evaluasi kinerja saluran di itu, kemudian perencanaan ulang nggak usah ya kamu perencanaan ulang saja. Kenapa ada rencana ulang? Kamu di awal ceritakan banjir, ya. Terakhir, nah itu kata-kata Mbak tadi ya, yang tadi tentang melihat mata kepala sendiri tanggal biru. Terakhir dari pengamatan di lapangan atau mungkin sebutkan dari studi pendahuluan pada tanggal sekian-sekian, wah ternyata ada banjir. Paham? Ya, caranya gitu. Ini saya sampaikan ini yang aneh ini. Ini kata pengantar. Mau sih. Ya, terima kasih pada Allah hanya ning deskripsi tak. Tidak perlu ini. Kata pengantar itu apa sih? Ini apalagi nulis ini lagi nih, kata-kata nulis ini. Kenapa ditulis lagi? Ya. Memangnya di kata pengantar di sini tidak membahas yang lain? Kan tidak. Padahal seharusnya apa? Kata pengantar itu adalah apa? Itu memberikan konsep. Kamu sampaikan, kenapa kok bisa muncul ini, sampaikan. Wah, ini ucapan terima kasih orang tua, Bapak Sumardi, Pak Fajar nggak ono, KPS nggak ono, Direktur nggak ono, Gubernur nggak ono, Menteri Pendidikan nggak ono, Jokowi nggak ono. Pilih nanti ngomong kalau nggak disebutkan. Dosen pembimbing, teman-teman kelas MRK 4. Ini kalau perlu dikasih daftar nama kelas sih. Gitu. Nggak perlu ini kayak gini. Ya. Jadi mungkin tak juga ya, tambahi apa? Tambah ini. Dia. Tanda ping mana tanda ping? Tanda silang nih, tanda silang. Oh iya. Ini gini aja. Ganti warnanya abang. Nah, tidak perlu. Hah? Ya, save S kan. Koreksi, dia langsung kan. Namanya Imawan. Supaya Anda juga belajar. Jangan begini. Coba silakan Anda baca buku di buku-buku cetak ya. Itu intinya apa? Harusnya di kata pengantar mengantarkan pembaca apa yang akan kamu bahas apa gitu. Nah, boleh di bawahnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih cukup pada siapa pada semua pihak yang telah membantu. Saya mau tanya, kira-kira Pak Mardi mau corak atau tulisan ini? Enggak. Kata mau corak terus ngopo aja. Ya enggak ngapain. Ya kan enggak penting. Ya pada semua pihak, terutama orang tua, tetangga terkasih, ya, gitu. Tapi kalau kasihnya banyak ya kasih 1, kasih 2, kasih 3, kasih 4 gitu. Ya, nah ini kata pengantar yang kurang sip ya. Contohnya kata pengantar kalau ini ya sama ini. Nah, gitu. Stadion BNW apa BNW itu? Berarti apa? Kamu harus menyantumkan tentang apa? Tentang apa? Daftar istilah, daftar ini istilah. Apa BMB, apa itu FIFA, ada U20 itu apa, kan anggap saja orang yang ini ada kata-kata ini hibrid apa itu bahasa Indonesia ini. Hah? Bahasa Inggris. Hibrid, bahasa Inggris ya, harusnya apa italik ini. Miring, italik. Ya, ini kalau perlu kan dibuatkan apa ya satu ini. Rata kanan kiri.
Ya kok Persija itu apa? Wah, ini wong Arema gitu sih Arema. Sopo? Musuh. Sopo nih? Buat apa? Kepanjangan. Buat apa? Cari istilah biasanya atau glosari. Ya, nggak ono gitu ngomong. Wah, kenapa kok nggak dapat kok? Setahu saya mau takon, kamu pernah ngitung nggak kapasitasnya? Ya, memenang nanti di ujian loh. Mas itu stadion lo kapasitasnya 82.000 ton. Iya Pak, kamu pernah ngitung? Iya Pak, saya ngitung. Oh, kapan nih? Yang mendingan kamu sumbernya dari mana? Dia harus sampaikan apa? Sumbernya dari mana? Nih sumber ceritanya. Mana tadi? Kok gini? Hilang? Hilang, Mbak. Bilang Mbak. Oh, bukan ya? Nah ini ya. Bukan Mbak. Ini ya. Bukan. File Word tadi Pak. Yo. Oh ini ya. Ini sumbernya dari mana? Karena itu, ya, tahu kita lihat metodologinya kayak apa nih. Nah, teorinya, oh, ini tahun 1990, tahun 2004, ya, sorry, pin. Ya, ini kan kenapa harus menggunakan seperti ini? Ya, baru ya. Enggak ada Pak. Loh, kamu lihat dan dari jurnal yang referensinya Suripin penyataan itu. Seperti tadi Mas ya. Oke, kemudian dasar katanya Nora. Nah, ini apa sih? Kok tiba-tiba gini? Kan harus nyampaikan dulu beritanya tentang apa sih? Kok tiba-tiba langsung begini? Ya. Harusnya kan nyebutkan apa tentang apa di sini. Kalimat baru nanti tuliskan begitu. Kemudian jalannya juga apa? Satu spasi dia gini. Ya, ini juga begitu. Ini kalau biasanya apa? Ini nggak begini, tapi agak masuk ke dalam ya. Oke ya. Pak mau tanya. Ya, tanda metode ini. Kalau metode ini. Kalau metode ini. Metodenya mana? Diagramnya mana? Ya, gimana? Siapa? Tanya. Itu tadi Pak kan di contohnya tadi penulisannya kan pakai cetak biru Pak untuk yang HTTP itu. Ya. Itu memang biru atau boleh dihitamkan sih Pak? Ya itu biru, oke. Soalnya kan otomatis sampai kalau memang itu jadi kan langsung otomatis keluar biru. Apa kamu nggak senang warna biru kan? Enggak Pak. Maksudnya enggak gitu, cuma bingung aja kadang pas saya searching itu tentang jurnal dan lain-lain itu cetaknya hitam gitu. Enggak, ya cetak warnanya biru ya. Ya. Iya, kalau Pak hijau, nanti kalau yang hijau kan nggak mau, nanti yang Madura kan nggak gelem, ini biru. Kalau hijau daun, ya apa gitu. Ya, gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya karena kemarin ada yang ngotot loh Pak, itu warna traffic light warnanya apa? Biru, Mbak. Lo mateng ujian warnanya biru. Karena kalau hijau nggak mau hijau daun namanya gitu. Betul Pak, jadi mohon maaf ya nggak apa-apa nih, memang siap dan memangnya juga mengenal daerah, mengenal sayang ya. Waktu ujian tuh
Private eye warnanya apa? Nyebut kamera, apa namanya? Hijau daun, apa kuning atau tengah. Iya, Pak. Ya sama dengan anak saya dulu, aku dia ikut budenya, ikut budenya ke ini yang ada asisten rumah tangga yang Bude nanti siang ya bikin lombok bikin sambal hijau. Sambal hijau maksudnya dari sambal besar yang hijau kayak menu Padang nih. Iya. Oh iya Mas Yoga, pakai sambal biru ya, pink sambal biru ya, nggak tahu kalau dia dari Lumajang. Ya. Iya Pak. Oke, itu ini hanya ada pertanyaan. Oke, yang penelitian tadi si Muhammad ini sudah jelas ya. Ini saya mungkin sudah nge-share di hipotesis ya. Jadi kamu harus membuat hipotesis dulu. Jadi nanti hipotesis penelitian sebutkan nanti. Jadi agak berbeda nanti model apa? Model ininya, model di dalam latar apa di pendahuluannya. Jadi hipotesis penelitian kamu sudah di awal sudah menyebutkan bahwa dengan penambahan ini akan memberikan apa penguatan. Jenis-jenis hipotesisnya ada. Nanti materi akan kami susulkan sama kementerian terutama penelitian ya. Yang melakukan penelitian siapa ini? Selain Muhammad ini siapa lagi? Siapa lagi? Kamu sudah menghubungi siapa? Syahrial, Pak. Mana Syahrial? Yang ke belakang tadi gimana? Yang tak keluarkan tadi sudah datang belum? Iya, Pak. Sampai lagi 5 menit keluar atau no bisa jualan ya. Oke, yang penelitian siapa lagi? Saya, Pak. Apa? Penelitian apa? Sama apa paving blok, Pak. Paving blok. Ya, hati-hati nanti. Ini kesalahan yang paling fatal. Mas, si Pak. Muhammad siapa? Muhammad ini yang di lab. Ini nanti pada waktu kamu mengukur, terutama yang terakhir ya, sudah nggak angel-angel. Jangan sampai nanti faktor pembaginya dibagi dengan bilangan yang sama. Oh iya. Anda kan nimbang 1, ya. Nimbangnya kan ya, timbang 1, diukur gitu Mas ya. Ya. Ya pembaginya ya jadi ukuran daripada penampang itu berapa. Jangan ini, karena banyak kesalahan itu. Saya tanya, loh kok pembaginya kok sama? Paving stone kan ukurannya lain-lain Mas mesin ini Mas ya. Meskipun hanya 1 mili, 2 mili, supaya apa? Ya datamu tuh valid gitu loh. Jangan sampai nanti ukurannya dibagi dengan apa 10 kali 20 gitu ya. Kan salah. Kamu nimbangi sitok-sitok, kamu kadar ini, kamu sitok-sitok ya. Begitu pembagi, bilangannya apa sama? Harusnya apa? Ya bilangan yang ini, supaya apa? Valid. Ya ini kata kunci termasuk yang aspal. Nah, diameternya berapa? Diameternya kamu ukur, masing-masing benda usul kamu ukur sendiri-sendiri. Itu kasih nama, ada identitasnya. Jangan nanti dibagi dengan ukuran daripada apa? Cetakan, keliru. Yang diuji benda uji kok ukurannya pembaginya menggunakan cetakan. Kita ada ujian seperti itu. Ya, saya mau tanya, ya itu yang dicampur apa namanya serbuk dicampur dengan besi bubuan loh. Apa bubutan loh, bubut ya. Besi dibubut itu campur di beton ya. Oh. Aneh. Saya ini sama lebuis Mas ya. Jadi maunya seperti lokomotif atau Edison menemukan sesuatu yang baru ya. Ya harusnya kan dibagi dengan bilangan apa? Bilangan benar. Ya bilangan dari hasil pengukuran benda uji itu berapa? Nah ini kalau dosen pembimbingnya ini ya kasih tahu Pak, ini kalau kita bagi dengan bilangan yang sama kan aneh gitu loh. Kalau kita sudah mengukur satu-satu nih, katanya Pak Burhan bilang gitu aja. Paham? Ini kaitannya dengan validitas data. Oke, untuk yang menggunakan lab, tolong nanti konfirmasi dengan pihak lab, ya. Iya, Pak. Waktunya bisa, nggak cukup atau enggak, apakah juga bisa lagi. Yang mudah-mudahan sudah normal tahun ngarep ya. Amin, Pak. Amin. Nggak nyaman kembali. Saya ini harus mengikuti wisuda nanti sampai dengan wisuda sampai mungkin 10 kali ya. Waduh. Kemarin sudah 8 kali loh, 4 kali. Ya, sampai bulan apa itu, Pak? Saya bulan apa, Pak? Ya? Sampai bulan apa? Kemarin Selasa itu 2 pagi siang. Iya. Jam itu sampai jam setengah 10 jam 9 sudah selesai. Siang jam 1 sampai jam setengah 3. Ya. Tapi persiapannya kan udah 2 loh kan. Oke, Pak. Berikutnya itu Kamis juga begitu. Minggu depan itu Senin sama Selasa.
Tanggal berapa? Tanggal 23, 24 ya. 4. Kemudian berikutnya tanggal 30 ada lagi. Waduh, padat, Pak. Ya bukan orang karena siapa hanya 200 saja. Iya. Kemudian Desember tanggal berapa? Tanggal 18 atau berapa? Kemudian nanti Januari ada 2. Jadi 10 kali. Yang online sekali, yang offline-nya mungkin 9 kali. Oh, yang online langsung bareng, Pak ya? Ya, online yang PDD kira-kira. PDD sama yang ini. PDD itu yang Kediri sama dengan yang di Lumajang juga begitu ya. Mungkin akan dibuat online karena kalau diadakan di sini kan juga perlu biaya, kemudian risiko sangat tinggi ya. Kita protokol kesehatan, Mas. Kemarin ada dosen juga yang tetap minta untuk pertemuan tatap muka ya, walaupun yang mengakomodir mahasiswa sendiri karena dia memang butuh, kalau praktek kan nggak mungkin ya, mata kuliah tertentu saya nggak perlu menyebutkan ya tetap nggak bisa ya, tapi terserah itu Anda lakukan. Mungkin seperti saya ini ya, mungkin juga akan memanggil 1-2 orang ya, tak ke rumah, tak ngajari nanti teman-teman yang ditularkan ke yang lain, karena kebetulan itu kalau di Viano nggak bisa. Kalau hanya online seperti itu, ya. Mungkin sudah pernah. Kalau kemarin kami ikut ya, yang seminar nasional, yang hari pertama. Ikut semua, Pak. Ikut semua, Pak. Yang moderatornya saya, kemudian dari PU ya. Iya. Pertanyaan bagaimana ya serba susah gitu ya. Tetap kalau nanti memang dia menyarankan, karena kita kan vokasi, jadi yang dinilai kan juga yang paling mayoritas adalah psikomotorik ya. Psikomotorik artinya apa? Ya tingkah laku, perbuatan ya. Saya mau tanya, misalnya nggak sego goreng tapi nggak ada praktek, kok bisa, Mas? Ya, kan butuh ada ya. Mulai gimana ya. Masuk aja sih belajar mandiri. Tapi kalau memang nanti dipraktekkan di rumah sendiri ya monggo, nggak apa-apa. Termasuk nih Pak Mardi dari jurusan ada yang mungkin seperti praktek bangkelas ya. Ada juga yang mungkin dia prakteknya bukan di kampus, tetapi mungkin di tangga yang dia mempunyai alatnya memang tukang las, ya gabung di sana, dia membantu ya untuk prakteknya sekalian itu. Apa-apa, bahkan nanti dari pihak tukang las juga ada semacam salary lah. Untuk ucapan, paling nggak ucapan terima kasih setelah menerima ini. Saya kira mereka senang juga ya, bisa ngampung mahasiswa. Syukur-syukur bapaknya tukang las ya. Ya nggak apa-apa. Kemarin saya juga terkesima. Ini 2 kali saya ikut wisuda periode tahun 2019-20. Juaranya itu orang bidik misi semua. Apalagi yang kemarin itu dia bapak orang tuanya bengkel. Makanya bagi Anda yang mungkin nggak ada masalah dengan masalah harusnya ya kita serius lah, kita baik-baiknya. Ya saya memang harus saya sampaikan, saya memang tidak hanya mengajar, saya memberikan Anda sesuatu yang baik. Ya, ternyata kita membuktikan bahwa dengan keterbatasan finansial bukan menjadi halangan, yang penting mau usaha. Pasti, Mas. Aku ngalami kabeh, Mas, gitu. Di sekolah tidak semudah tinggal minta, tapi kita harus berusaha untuk bisa membayar. Dodol gorengan ya keliling saya itu ngantar nitip makanan. Jahit orang, nyuci pakaiannya orang ya tak jahit. Ini kan nyatanya bisa jadi dosen ya. Wisudanya sampai bosan, bisa sampai papat. Bisa, ini ada usaha. Termasuk dulu waktu saya ngambil S1 murni di UNMU, habis jadi dosen, jadi mahasiswa loh saya. Bisa tak lakoni. Kenapa malu? Kalau ngapain malu? Saya betul mencari ilmu dan tidak hanya sekedar mencari gelar. Ya, jadi monggo, ayo kita terus semangat dengan kondisi pandemi yang seperti ini, bukan menjadi sesuatu penghalang. Oke, tugasnya Anda kumpulkan apa adanya. Nggak usah Anda revisi, itu aja. Kemudian Anda langsung membuat lagi, buat mulai dari cover, mulai dari kata pengantar, sampai dengan metodologi, sampai dengan daftar pustaka. Nanti kita minggu depan kita bisa nanti random caranya begini ya, saya tidak perlu semua, random nanti dicek kurangnya apa. Di luar yang 2 ini, gantian yang lain gitu ya. Iya Pak. Jadi untuk yang minggu depan itu yang latar belakangnya direvisi dulu Pak ya?
Ya revisi ditambah dengan yang lain-lain sampai dengan nanti daftar pusakanya ditampilkan, citasinya, ya, spasinya. Kalau tabel cukup garis horizontal saja, nggak usah di ini. Vertikalnya. Ya, vertikalnya termasuk. Ya sekarang kamu susun, Mas. Kamu sudah memilih yang kamu kan, yang kamu mau itu. Syukur-syukur sudah punya datanya. Gitu. Salah satu esensi ini sekalian juga, tapi belum tak minta ya. Coba anda cek skormu berapa itu dengan borang yang sudah saya berikan. Borang proposal ya, masuk belum? Ya. Jangan langsung ngawur kayak telu-telu jangan ya. Tapi langsung muncul skornya berapa, jangan nanti saya ngitung lagi. Coba ini kan untuk menilai kamu ya. Ya, borang-borang itu adalah menilai dari diri kamu sendiri kayak apa. Nanti setelah itu nanti kalau sempat coba teman kamu suruh membaca, paham enggak apa yang dimaksudkan. Tata tulisnya konsisten enggak gitu ya. Yes ya. Konten saya tidak ngurusi konten. Kalau memang saya tahu saya memberikan ini bidang air, bidang drainase, bidang jalan, jembatan, studi kelayakan mungkin saya masih bisa ya. Tapi kalau struktur dan sebagainya nanti bisa takon Pak Nai bau, Pak Buki gitu. Atau yang kedua mungkin ini saya pesan juga, boleh Anda nanti mungkin Anda jabri dengan dosen kira-kira apa yang bisa diinikan. Gitu. Yang jelas mata kuliah MTP ini orientasinya adalah di membuat proposal untuk kepentingan mata kuliah. Ya, kayak syukur-syukur kalau bisa menjadi apa? Nanti jadi skripsi. Yang kedua adalah nanti juga tentang jurnal, ya, bagaimana membuat jurnal. Ya, di kuliah ini kan targetnya kan itu. Oke, ada pertanyaan? Monggo silakan. Kalau enggak saya tolong di-share, ditampilkan. Ya. Saya mau tanya. Yuk. Berarti nanti itu mulai ada pencantuman data gitu, Pak? Data iya, kan ada sumber data nih kan ya. Kalau belum ada ya, ini minimal lokasi ya kan ini Mas ya. Lokasi di mana Anda menggunakan share apa? Google ini ada gambaran begitu ya. Berarti seadanya dulu, Pak. Seadanya kalau bisa. Ya. Hanya belum minta yang lain-lain gitu loh, Pak. Kamu tentang apa sih? Tentang itu analisa perbandingan. Perbandingan apa? Daya dukung tanah pakai metode PDA sama calendering. Datanya pakai apa nanti? Yang dihitung apanya? Daya dukung pancangnya, Pak. Loh ya kamu kan ono form penelitian daya dukung kan ada, yang dibutuhkan apa kan ono itu kan jadi lampiran. Iya kan? Kamu survei di lapangan ya, survei lalu lintas begitu kan sudah ono form lampirannya adalah apa? Apa yang dibutuhkan? Data primernya apa, data sekundernya apa? Kan benar, Mbak? Ya. Termasuk yang di lab tadi, ayo lab tuh ngitung apa? Ayo yang di lab. Syarila sama Mama tadi sudah hilang. Siapa nanti yang dibutuhkan? Itu form-formnya sudah bisa, lampirannya lampiran ini. Lampiran tentang yang akan kamu cari itu apa? SNI-nya, STM-nya, ya, ngitung apa? Analisa ayak kan kalau dewi itu ya, sampaikan. Ya. Formnya masih kosong. Itu kan data sekunder. Kadar air, apalagi? Kadar air. Apalagi? Kekerasan ya. Mulai diurutkan, mulai apa dulu? Lampiran kalau agregat tuh. Jangan langsung kamu kuatakan ya. Apa? Mulai agregat halus, kasar, agregat halus, kasarnya, kemudian air, kemudian bahan pengikat ya. Baru nanti apa? Benda uji, ya. Perawatan beton. Ya. Kuatakan sama daya. Itu sudah ya. Kok lampir notok pirang 10 lembar sih ono. Iya. Foto-foto lab, bahan-bahan, alat-alatnya masukkan. Paham? Baik, Pak. Jadi artinya apa nanti? Kamu tinggal golek datamu, ketemu, mbak analisa, selesai skripsimu, mbak kesimpulan. Oh iya. Analisanya apa? Ya kan itu kadar air di formnya dari penelitian gitu ya. 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 Caranya ngono. Survei tentang apa? Pendapatan itu nanti kemarin saya tunjukkan ya survei pendapatan tukang sampah. Tapi saya formnya nggak apa namanya lesanunya nggak tak kasih tapi langsung ada contohnya analisa itu ada 130 lembar 130 apa responden sampaikan usianya apa buat grafiknya akan ketemu ya
Oke, nanti kalau Anda lakukan serius, nanti akan ketawa sendiri. Ketawa sendiri artinya apa? Kok iso ya? Kok aku mbiyen iso nggak ini dadi? Nggak punya bayangan. Ya saya hanya mengantarkan, kan jadi makelar saya. Makelar kebaikan, ya. Soal kontennya monggo, silakan kamu buat. Ya. Saya juga kalau memang nggak ada kesempatan, tanya-tanya ke saya, monggo silakan, nggak apa-apa ya. Terbuka. Ya. Tapi seyogianya manfaatkan lalu ya optimalkan apa di WA di grup saja, jangan japri. Anda bayangkan kalau japri dewe-dewe, murid saya pakai 9 kelas, berarti apa? Nawang Pak Likun japri ya, HP itu jebol nanti ya banyak kan. Ketumpuan ya. Tapi kalau di grup kan enggak, ya grup kan mesti hanya di satu tok kan. Pak ini ya sampaikan. Satu yang kedua kalinya biar teman yang lain kalau masalah konten apa mata kuliah itu kan biar tahu teman-teman ya. Biar juga tahu. Kecuali kalau yang sifatnya memang sangat-sangat khususon ya monggo enggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, Pak, besok saya mau ke rumah Bapak misalnya begitu misal ya. Ya nggak usah harus japri di aja. Kalau kaitannya dengan masa pembelajaran ya. Kalau yang lain-lain nggak usah ya. Mau gratifikasi nanti ya. Ya. Oke. Lagi, monggo. Mumpung hangat, saya yakin Anda pasti bisa. Percaya bisa ya. Kalau kamu belajar sepeda kemarin waktu kamu masih kecil, masuk TK atau mungkin SSD, kalau kamu tidak punya keinginan yang kuat, kan tidak akan bisa sampai sekarang. Paham? Tapi karena punya keinginan, jatuh, nangis, coba lagi, jatuh, nangis, coba lagi, akhirnya bisa. Ya. Tapi kalau kamu jatuh, kemudian trauma, nggak bisa lagi. Kamu mau ngulang, tuh mulai dari nol lagi. Ya. Tapi kalau kamu sudah bisa, Anda coba, ya, habis itu kamu bisa lepas setang, ya. Bisa merem, ya, bisa jumping, menghindar, ngepot kan gitu ya. Tapi jangan belum apa-apa kamu langsung ngepot, yang gelundung kamu nanti. Ya, jadi itu saya kira itu saja. Tolong ditampilkan semua. Ini yang 2 orang teman kamu yang nggak pernah muncul, memang nggak ada ya. Ada yang nggak masuk ini? Totalnya berapa sih? 20? 22, Pak. 22, berarti memang 21. Jadi memang 2 orang itu yang nggak muncul. Jadi kemarin katanya memang kuliah, tapi begitu Anda tak suruh keluar kelasnya pakai, ternyata masih muncul terus Mas ya. Kan kita, mari diundang langsung tinggal nunggu mana Anda. Astri mana Astri? Astri? Paling ada sih. Mana Astri? Loh, iya kan? Iya, Pak. Oh, ada, ya wis. Ada, Pak. Paksi. Hadir, Pak. Hadir, iya, Astri. Muhammad Hafiz, wis. Hafiz. Oke. Yang dari ketua kelasnya ya, di screenshot di foto nanti kirim ke saya. Ini ada pertanyaan sebelum ini? Bisa ya? Belum. Saya mungkin kalau untuk yang hipotesis silakan dibaca dulu ya apa, karena tidak semuanya tentang penelitian ya. Anda siapkan form-formnya ya. Jadi paling nggak akan lokasi, kalau Anda di lokasi, Anda di screenshot lokasinya, bisa pakai Google Map dan sebagainya, itu sudah paling nggak data awal seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Saya mohon maaf tidak bisa lanjut. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, memang mau tanya gitu biar hidup diskusi ini. Atau Anda ngimat paketan ya nggak ngerti. Oke, Linda, Akmal, Rosalin, apa nih? Realin, gimana? Ada pertanyaan? Ini yang paling jauh siapa nih tinggalnya nih? Ponorogo ada lebih lagi? Madura, Sumeneb. Mana? Realin. Mana Realin? Saya Sumeneb, Pak. Sumeneb. Wah, selamat ya, katanya Sumeneb, Madura mau misalkan provinsi dari Jawa Timur katanya gitu. Katanya. Kabarnya gitu, Pak. Ya, lapangan terbang sendiri sudah punya sendiri, ya nggak apa-apa. Ya, karena tapi kalau tujuannya untuk kebaikan tidak apa-apa. Kalau tujuannya untuk supaya dapat paket khusus gitu, karena duit nggak ada dari negara ini. Ya, nggak apa-apa, nggak boom. Jadi nanti kamu bisa langsung tetap di sana ya. Nanti kalau berdiri dari negara, kamu harus punya paspor nanti. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Sehat-sehat, jaga, ya tetap pakai masker ya. Jaga kondisi.
ya kamu jangan ego. Saya kan sehat, ya. Kita nggak ngerti sumbernya sopo. Ya, kalau Anda bahwa sehat, bahwa saya nggak perlu masker, berarti sombong sudah. Jadi masker itu adalah upaya dunia kita untuk menjaga kita dan orang-orang sekitar kita. Itu nggih? Karena kalau maskernya hanya pasangnya sehat, ya, karena saya sehat, enggak apa-apa, gitu ya. Ya. Tapi kalau orang yang lain kan bisa jadi nanti ketularan atau kita nulari yang tidak tahu, ya. Efeknya kan berbeda-beda kayak orang. Tapi tetap kita berdoa, makin sehat, semuanya sehat, ya, untuk keluarga juga sehat, ya. Usaha pun juga mungkin dalam kesulitan, tapi tetap semangat, ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.